Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 2, uji kompetensi dari buku paket halaman 234 ya. Oh ya, untuk pembahasan soal yang lain yang lebih lengkap ya, silakan dicermati di playlist. Untuk link playlist ada di bawah sana di bagian deskripsi dari video kita kali ini. Oke. Dadu berbentuk oktahedral memiliki 8 sisi. Nah, kalau di kimia okta itu artinya 8. Maka di sini kalau oktahedral itu 8 sisi. Nah, misalnya kita melemparkan dua dadu oktahedral ya dengan masing-masing sisi tertulis angka 1 sampai 8. Nah, ini gambarnya ya. Ini satu dadu. Nah, lalu di sini kita ketemu dengan beberapa pertanyaan. Langsung aja kita kerjakan satu persatu ya supaya cepat. Pertanyaan yang A, buatlah ruang sampel yang menunjukkan semua kemungkinan hasil. Nah, jadi ini dadunya ada dua, kemudian kita lemparkan bareng-bareng, gitu ya. Maka kalau kita buat tabelnya, nah kira-kira seperti ini. Jadi yang ini adalah dadu pertama, nah ini ya. Kemudian yang ini adalah dadu kedua. Kemungkinan angka yang muncul untuk dadu pertama dan dadu kedua itu sama ya, yaitu angka 1, 2, 3 sampai 8. Ini juga sama, 1, 2, 3 sampai 8. Oke. Kemudian di sini isinya adalah pasangan angka yang muncul dari dadu pertama dan dadu kedua. Jadi misalkan dadu pertama keluar angka 1 ya, kemudian dadu kedua ternyata juga keluar angka 1, maka tinggal ditulis di sini 1,1. Oke. Misalkan dadu pertama keluar angka 2, dadu kedua keluar angka 1, maka tinggal ditulis 2,1 dan seterusnya. Ini berarti 2,2, lalu ini 1,2. Nah, lengkapnya seperti ini ya. Jadi cara bacanya misalkan ini ada 6,7, itu artinya dadu pertama ya keluar angka 6, dadu kedua keluar angka 7, maka ditulis 6,7. Lah ini total ada 64 kemungkinan. Ya, 8 kali 8 atau kalau mau dihitung manual juga boleh ya. Jadi ada 64 kemungkinan. Nah, ini penting karena kalau kita berbicara tentang peluang gitu ya. Masih ingat ya rumus dasar peluang? Jadi peluang sebuah kejadian itu kan rumusnya adalah PA sama dengan NA dibagi dengan NS, ya kan? Apa itu NA? NA adalah jumlah seluruh kemungkinan yang memenuhi kejadian yang diinginkan. Nah, kalau NS itu adalah jumlah anggota ruang sampel. Nah, kalau tabel ruang sampelnya seperti ini, berarti dapat disimpulkan NS-nya ya sama dengan 64. Nanti tinggal dihitung NA-nya berapa, ya. Oke, ini adalah penyelesaian untuk pertanyaan yang A. Sekarang kita menuju ke pertanyaan yang B. Buatlah tabel distribusi peluang untuk jumlah kedua dadu tersebut. Nah, pertanyaan yang B ini rupanya berkaitan dengan pertanyaan yang C, ya. Berapa peluang mendapatkan jumlah 8, kemudian berapa peluang mendapatkan setidaknya jumlah 8. Oke, ini kita lanjutkan di sini ya supaya kita punya tempat untuk mengerjakan. Ini sudah saya pindahkan. Ini adalah tabel ruang sampel yang barusan kita kerjakan ya. Kemudian ini adalah tabel distribusi peluangnya ya. Jadi tabel distribusi peluang untuk jumlah kedua mata dadu. Nah, tinggal ditulis di sini. Ini jumlah, kemudian di sini peluangnya ya. Lah jumlahnya itu yang paling kecil ya sama dengan 2. Ya kan? Ketika dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua juga muncul angka 1. Itu yang paling kecil ya, 2. Lalu logikanya jumlah yang paling besar itu 16, ya kan? Yaitu ketika kedua mata dadu muncul angka 8. Dadu pertama muncul 8, dadu kedua juga muncul 8. Kalau dijumlah sama dengan 16. Diletakkan di baris paling bawah. Nah, tinggal dilengkapi. Ini berarti 3, ya kan? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Nah, sekarang kita akan hitung peluang dari masing-masing kejadian. Kejadian yang pertama adalah jumlahnya 2 ya. Berarti total NA-nya itu ya hanya 1 ini. Nah, 1,1 ini aja. Ya kan? Berarti peluangnya ya sesuai dengan rumus yang tadi. Nah, yang ini PA sama dengan NA per NS itu ya sama dengan berapa? 1/64 ya dek ya. Jadi NA nya 1, NS nya tadi 64. Oke, paham ya?
Selanjutnya kejadian yang kedua, jumlahnya 3. Berarti yang memenuhi ada 2 kemungkinan, yaitu 2,1 dan 1,2. Ya. Oke, ini tinggal kita beri tanda seperti ini. Nah, seperti ini ya, ada 2 kemungkinan, maka peluangnya ya sama dengan 2/64. Nah, nanti ini akan membentuk pola ya. Kejadian yang selanjutnya adalah jumlahnya 4, berarti 3,1, 2,2, 1,3. Ini yang memenuhi, berarti total ada 3 kemungkinan ya, Dek ya. Nah, ini 3/64. Sekarang jumlahnya 5, berarti 4,1, 3,2, 2,3, 1,4 ya. Nggak bingung ya, Dek ya? Atau ini saya beri tanda aja. Nah, ini 4,1, 3,2, 2,3, 1,4. Kemudian ini saya hapus ya, supaya nggak rancu. Nah, ini ada 4 kemungkinan yang memenuhi. Berarti peluangnya ya sama dengan 4/64. Nah, coba ini kalau diamati ya, polanya 1, 2, 3, 4 ya. Ini pasti berlanjut 5/64, kemudian 6/64 gitu ya. 6/64, lalu ini 7/64, kemudian yang ini adalah 8/64. Nah, kemudian yang ini turun ya, Dek ya. Ini 7/64. Coba kita cek ya. Nah, ini coba kita cek. Jadi memang tidak ada salahnya menghitung manual, tetapi kalau kita bisa amati polanya itu jauh lebih cepat ya. Nah, sekarang yang ini ya. Nah, yang jumlahnya 10. Berarti yang memenuhi ada 7 kemungkinan. Nah, yang jumlahnya 10 itu yang mana? Yang jumlahnya 10 itu berarti, nah mulai ini ya, 8,2 ya kan, 7,3, 6,4, 5,5, 4,6, 3,7, 2,8. 1, 2, nah sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 kemungkinan, makanya di sini 7/64. Terus berangsur-angsur turun, ya kan? Untuk kejadian berikutnya adalah jumlahnya 11. Nah, yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis 7 terus turun ke 6. Ya sudah, langsung aja ini. Tinggal ditulis ya, karena sudah ketemu polanya. 6/64, terus 5/64 ya. 4/64, 3/64, 2/64, yang terakhir ini 1/64 ya. Jadi kejadian yang terakhir adalah jumlahnya 16. Nah, yang memenuhi kan ini aja ya, 8,8 saja yang memenuhi. Berarti peluangnya ya sama dengan 1/64 ya. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Oke, ini adalah penyelesaian untuk pertanyaan yang B. Sekarang kita ke pertanyaan C. Berapa peluang mendapatkan jumlah 8? Nah, tinggal dibaca ini di tabel distribusi peluang untuk jumlah ya, Dek ya. Peluang mendapatkan jumlah 8 ya berarti 7/64 yang ini. Nah, yang ini. Ya kan? Tinggal ditulis. Jadi peluang untuk mendapatkan jumlah 8, atau kalau mau lengkap begini ya. Jadi peluang untuk mendapatkan jumlah sama dengan 8 itu sama dengan 7/64 ya. Selanjutnya peluang untuk mendapatkan setidaknya jumlah 8. Nah, setidaknya jumlah 8 itu berarti boleh 8 ya, Dek ya. Yang tidak boleh adalah kurang dari 8. Nah, berarti yang mana saja? Yang memenuhi adalah yang ini, dari 8 sampai 16. Nah, ini berarti harus dijumlahkan ya. Jadi harus dijumlahkan. Jadi peluang setidaknya jumlah 8 bisa kita tulis begini. Jumlah harus lebih dari atau sama dengan 8. Nah, ini saya singkat ya supaya tidak terlalu panjang ini. Jadi ini P8, ini maksudnya J sama dengan 8 ya, peluang jumlah sama dengan 8. Ini saya singkat P8 ya. Ditambah P9, ditambah P10 dan seterusnya ya sampai P16. Nah, P8-nya berapa? 7/64.
64. Terus P9-nya berapa? 8 per 64. P10-nya berapa? 7 per 64 dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir P16 ya, 1 per 64. Nah, nanti ini kalau dihitung gitu ya, hasilnya itu sama dengan 43 per 64. Nah, silakan nanti dicoba sendiri ya. Pasti hasilnya itu 43 per 64. Ini harus teliti ya. Jadi caranya ini tinggal dijumlahkan saja. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan yang D. Buatlah tabel distribusi peluang untuk nilai absolut dari selisih kedua dadu tersebut. Ya, perhatikan. Nilai absolut itu artinya sama dengan nilai mutlak. Ya, nilai mutlak itu artinya tidak boleh negatif. Berarti kalau ketemu bilangan negatif itu harus dipositifkan. Ya, itu maksudnya nilai absolut dari selisih kedua dadu. Ya, oke, ini adalah tabel ruang sampel. Kemudian ini kita akan hitung dulu ya selisih dari dadu pertama dan dadu kedua. Nah, terus nanti ini adalah tabel distribusi peluangnya. Oke. Baik, ini adalah dadu pertama ya, saya tulis dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba ini kita kurangkan ya, kita cari selisihnya. 1 dikurang 1. Ini saya pakai warna apa enaknya? Hijau aja ya. Nah, 1 dikurang 1 0, ditulis di sini. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sambil kita amati polanya ya. Jadi kita hitung beberapa sisanya tinggal kita lanjutkan ya. 0, 1, 2 berarti pasti di sini 3, 4, 5, 6, 7. Nah, coba kita cek ya. Yang terakhir ini 8 dan 1. 8 dikurang 1 sama dengan 7 ya, cocok ya. Selanjutnya ini. Nah, ini 1,2 berarti 1 dikurang 2 ya. 1 dikurang 2 itu kan mestinya negatif 1. Tetapi karena di sini yang ditanyakan itu adalah nilai absolut, berarti nilai mutlak, maka yang ditulis di sini adalah berupa bilangan positifnya atau nilai positifnya ya. Jadi min 1 ditulis 1. Oke. Lalu 2 dikurang 2 0. Nah, ini aman ya. 3 dikurang 2 1. Lalu 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nah, sudah ketemu polanya lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, gampang ya. Coba sekarang yang ini 1 dikurang 3 itu min 2. Oke, nilai absolutnya berarti 2 ya, dimutlakkan. 2 dikurang 3 min 1. Berarti nilai absolutnya 1. 3 dikurang 3 0. Nah, berarti sudah ketemu lagi nih polanya. 2 1 0. Terus ini pasti 1. Ya kan? Coba kalau nggak percaya dicek ya. 4 dikurang 3 yang ini kan sama dengan 1 ya kan. Lalu 5 dikurang 3 ini 2 berarti 0 1 2 3 4 5 ya. Sekarang sebelahnya, nah 1 dikurang 4 min 3 ya. 1 dikurang 4 min 3 berarti nilai mutlaknya sama dengan 3. Nah, sebenarnya ke kanan ini juga sudah ketemu polanya ya. 0 1 2 3 berarti ini 4 5 6 7 ya kan. Kemudian ke bawah ini juga sudah ketemu polanya. Jadi ini mula-mula berkurang ya. Dari 3 kemudian 2 1 terus 0. Lalu bertambah ini 1 2 3 4. Nah, coba kita cross check ya. Jadi ini kan 8 dan 4. Nah, yang ini 8 dikurang 4 sama dengan 4 ya, cocok ya. Oke, berarti ini tinggal kita lanjutkan saja polanya. Ini 4 mula-mula berkurang ya. 3 2 1 0. Sekarang bertambah 1 2 3. 5 berkurang ya. 4 3 2 1 0 1 2. Berarti ini 6 5 4 3 2 1 0 1. 7 ini berarti 6 5 4 3 2 1 0. Nah, sekarang kita tinggal membuat tabel distribusi peluangnya ya. Jadi ini adalah selisih absolut ya.
Selisih absolut gitu aja ini. Nah, selisih absolut. Oke, kemudian di sini peluangnya. Nah, peluangnya. Oke. Yang pertama, berarti yang paling kecil ya, itu selisih absolutnya ya sama dengan 0, tidak ada bilangan negatif. Kemudian yang paling besar ya, selisihnya ya sama dengan 7. Nah, ini ya, ini yang paling besar. 8 dikurangi 1 itu kan 7. Oke. Tinggal kita lengkapi. Nah, berarti di antaranya 0 dan 7, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita hitung peluang dari masing-masing kejadian ya. Yang pertama, yaitu selisih absolutnya sama dengan 0. Berarti kemungkinannya yang memenuhi adalah yang ini, 0, 0, 0, 0 ini ya. Nah, yang membentuk diagonal ini. Ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita tinggal tulis di sini peluangnya adalah 8 per 64. 8 per 64. Selanjutnya, selisih absolutnya sama dengan 1. Nah, berarti kemungkinan yang memenuhi yang ini. Nah, ini ya. Jadi membentuk diagonal. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini pasti juga ada 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Sambil kita rasakan polanya. Berarti ini 7, ini 7. Totalnya 14. Ya, Dek ya. Berarti peluangnya adalah 14 per 64. Kemudian kejadian yang ketiga, selisih absolut sama dengan 2, berarti yang ini. Nah, tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung dikalikan 2 ya, dengan atasnya yang ini, dengan pasangannya. Nah, 6 kali 2 sama dengan 12. Berarti ini 12 per 64. Ya. Selanjutnya yang selisih absolutnya sama dengan 3. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti harus dikali 2 ya. 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, berarti ini 10 per 64 ya. Kemudian sekarang yang selisihnya sama dengan 4 ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4 dikali 2 8. Berarti di sini 8 per 64, atau ini kalau kita gunakan pola ya, ini polanya memang terputus ya, dari 8 ke 14 ini kan naik ya, naik 6. Kemudian dari 14 ke 12 ini turun. Nah, turunnya selalu 2 ini. 14 ke 12 turun 2, 12 ke 10 turun 2, 10 ke 8 juga turun 2. Maka dari sini ke sini juga turun ke 2. 8 dikurang 2 sama dengan 6 ya. 6 per 64, kemudian 4 per 64. Lalu yang terakhir ini 2 per 64. Nah, kalau tidak yakin ya, tidak ada salahnya kita cross check ya, kita cek ini apakah benar. Yang terakhir aja ya. Selisih absolut sama dengan 7. Berarti yang mana coba? Nah, yang ini ya kan. Jadi kemungkinannya adalah hanya ada 2 saja. Nah, yang ini ya kan. Yang ini dengan yang ini. Atau kalau kita bicara titik sampel ya berarti dadu pertama keluar 8, dadu kedua keluar 1. Atau dadu pertama keluar 1, dadu kedua keluar 8. Ya, selisih absolutnya sama dengan 7. Peluangnya berarti 2 per 64. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini adalah penyelesaian untuk pertanyaan yang D. Sekarang yang E. Berapa peluang mendapatkan selisih 6? Lalu berapa peluang mendapatkan setidaknya selisih 6? Ini mirip seperti soal yang C ya, yang tadi sudah kita bahas. Nah, yang ini tadi kalau tidak salah. Nah, ini. Berapa peluang mendapatkan jumlah 8 lalu setidaknya jumlah 8? Berarti caranya ya sama saja ya. Nah, oke, yang pertama yang E. Peluang mendapatkan selisih 6 tinggal baca di tabel ya. Nah, yang ini. Selisih absolut 6 berarti peluangnya 4 per 64. Ya, tinggal ditulis. Saya tulis di sini. Jadi peluang selisih sama dengan 6. Itu sama dengan 4 per 64. Kemudian pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan E yang kedua maksudnya. Berapa peluang mendapatkan setidaknya selisih 6? Ya, setidaknya selisih 6. Berarti selisih 6 boleh ya.
Yang tidak boleh adalah yang kurang dari 6 ya. Yang tidak boleh adalah yang kurang dari 6. Berarti yang memenuhi adalah 6 dan 7. Nah, berarti harus dijumlahkan ya. Peluang setidaknya selisih 6 berarti bisa ditulis S lebih dari atau sama dengan 6. Ya, boleh 6, boleh lebih dari 6. Yang tidak boleh adalah kurang dari 6. Nah, berarti yang memenuhi di sini adalah yang ini, 4/64 lalu 2/64. Nah, 4 tambah 2 sama dengan 6 berarti 6/64. Ini kalau mau disederhanakan juga boleh ya. Berarti ini sama-sama kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 2 aja ya. 6 bagi 2 itu 3, kemudian 64 dibagi 2 sama dengan 32. Nah, ini jawabannya ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor berapa ini? Soal nomor 3 ya, Dek ya. Nah, jika ada pertanyaan, ada kesulitan, boleh silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.